Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Allah taala memberi kita banyak sekali nikmat, di antaranya nikmat pepohonan yang banyak sekali bisa digunakan oleh umat manusia untuk berteduh, juga digunakan oleh binatang-binatang. Salah satu di antara tumbuh-tumbuhan adalah yang tertera dalam sebuah hadis yang dibawakan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna minas syajari syajaratun wa innaha mithlul muslim fahadditsuni." Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ada sebuah pohon di mana pohon itu menyerupai seorang muslim. Tolong ceritakan pada aku pohon apa itu. Maka Ibnu Umar mengatakan, orang-orang menyangka bahwa itu adalah pohon yang ada di hutan, di kejauhan. Dan Ibnu Umar mengatakan dalam hatinya, saya tahu itu adalah pohon kurma. Maka saya diam karena saya malu dengan orang-orang yang ada di sekitar saya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaha an-nakhlah." Sesungguhnya dia adalah pohon kurma. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pohon kurma, kita bisa menyaksikan pohon-pohon yang seperti ada di dekat kita. Walaupun ini bukan pohon kurma, tapi menyerupai pohon kurma. Di mana kita tahu yang namanya pohon kurma itu yang sudah tua, menjulang tinggi, kemudian dahannya juga bisa mengayomi tanaman yang ada di sekitarnya. Diterangkan oleh para ulama, pohon kurma ini memiliki banyak keistimewaan. Di antaranya disebutkan oleh Allah SWT, tu'ti ukuluha kullahinin. Buahnya itu tidak mengenal masa, setiap saat dia berbuah. Dan di sini Rasulullah SAW menyerupakan seorang muslim bagaikan pohon kurma. Di mana kesamaannya? Para ulama menyebutkan sampai 14 lebih kesamaan yang semestinya seorang muslim itu seperti pohon kurma. Di antaranya yang bisa kita ambil faedah di sini, pohon kurma itu kita akan tahu toh, para pemirsa. Kita ngambil batu, kita lempar pohon tersebut. Ternyata apa? Dia membalasi dengan kita ngelempar buah kurma. Begitulah seorang muslim. Seorang muslim itu dizalimi oleh orang lain, dia tidak membalasi. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La takhun man khonak." Kamu jangan mengkhianati orang yang mengkhianati dirimu. Coba ditampar pipi kanan, ya kan? Dia tidak membalas nampar. Walaupun membalas itu diperbolehkan, tetapi alangkah indahnya. Dan kita tahu Rasulullah SAW ketika dilempari batu di saat beliau berdakwah di Taif tidak diterima dengan menyenangkan. Bahkan mereka malah menyuruh anak-anak kecil untuk ngejar Rasulullah dilempar batu. Sambil beliau mengusap darah yang keluar di kakinya, beliau didatangi oleh dua orang malaikat. "Ya Rasulullah, saya datang bersama malaikat penjaga gunung." Maka malaikat penjaga gunung berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, Allah perintahkan saya, jika engkau menginginkan, gunung ini akan saya tumpahkan buat mereka." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tidak. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun." Ya Allah, tunjukilah kaumku, sesungguhnya mereka orang yang tidak mengetahui.
Ya. Ini Rasulullah SAW dizalimi justru beliau mendoakan kebaikan. Begitu pula seorang muslim ketika dia naik bis, kemudian ada copet ngambil dompet dia, berhasil dan dia tidak terasa. Tahu-tahu turun dari bis, ternyata meraba-raba kantongnya, tidak ada semua, dompetnya hilang. Kemudian seorang muslim ini berdoa, ya Allah, jadikanlah tukang pengambil dompet saya, copetnya ini supaya berbuat zalim yang terakhir. Setelah itu berilah dia petunjuk ke jalan yang benar agar tobat kepada Engkau ya Allah. Ini akan lebih baik. Memungkinkan ketika copet tersebut bertaubat kepada Allah SWT, dia akan mencari sekian banyak orang yang telah dia zalimi dan dia akan mengembalikan hartanya. Subhanallah. Inilah salah satu keutamaan bagaimana Rasulullah SAW menyerupakan seorang muslim dengan pohon kurma. Kemudian yang kedua, pohon kurma ini buahnya tidak mengenal musim, setiap saat. Begitu pula seorang muslim ketika dia memberikan kebaikan kepada yang lain, maka dia juga tidak mengenal waktu. Di saat lapang dia bersedekah, di saat sulit dia bersedekah, di saat senang dia menjenguk orang sakit yang dia senangi, di saat benci dengan seseorang pun ketika yang dibenci sakit dia tetap menengoknya. Demikian kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dua hal yang mungkin bisa kita ambil pelajaran dari sikap seorang muslim yang diserupakan oleh Rasulullah SAW dengan pohon kurma. Semoga Allah SWT memberi kita kekuatan untuk bisa mengikuti jejak Rasulullah SAW seperti pohon kurma di dalam memberikan manfaat kepada lingkungan sekitarnya. Amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.